Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun libur selama 14 hari, pembelajaran harus tetap berlangsung ya. Nah, pada pembelajaran online kita yang pertama ini, kita nanti akan membahas tentang ini ya, bagaimana menerapkan perintah mengakses input dan output port digital. Seharusnya pembelajaran kita sudah masuk ke pembelajaran praktik, tetapi karena beberapa kendala, akhirnya kita ke teori dulu. Mudah-mudahan nanti ketika kita masuk sekolah dan sudah selesai MIT, si COVID juga udah minggat, kita nanti bisa mempraktikkan apa yang kita bahas hari ini secara real. Nah, menerapkan perintah untuk mengakses input dan output port digital, ya, itu beban kompetensi dasar yang harus kita selesaikan di pertemuan kali ini. Apa saja sih tujuan pembelajaran kita itu? Nah, di sini ada tulisan pertemuan 14 sampai 15 ya. Sebenarnya ini kita lakukan secara tatap muka, tapi karena terkendala, jadi ya kita lakukan secara online seperti ini. Tujuannya setelah kita mempelajari ini nanti kalian harus bisa membaca rangkaian LED tunggal dan rangkaian 8 LED. Kemudian menggambar rangkaian LED tunggal dan rangkaian 8 LED dirangkaikan dengan sistem mikrokontroler. Setelah itu kalian harus bisa mendeklarasikan pemakaian port output untuk LED tunggal dan 8 LED. Baru nanti memprogram minimum sistem mikrokontroler untuk mengontrol rangkaian LED tunggal dan 8 LED. Jadi kita LED dulu ya. Oke, kita lanjutkan. Apa sih LED? Rangkaian LED ya, light emitting diode. Ini adalah keluarganya dioda. Cara merangkainya itu ada dua macam ya. Ada yang namanya current source LED, ada namanya current sink. Nah, tapi saya jelaskan dulu nih. Nah, LED itu ini simbolnya LED. Atau kalau kamu menemukan seperti ini juga LED. Sisi ini nyebutnya anoda, sisi positifnya, katoda, sisi negatifnya. Jadi arus itu mengalir dari positif dari anoda ke katoda. Nah, ini perhitungannya. Ini bentuk aslinya LED ya, ini LED. Artinya kalau kamu menemukan komponen seperti ini adalah LED. Kaki yang panjang itu adalah anoda, kaki yang pendek itu kaki katodanya. Sekali lagi, anoda itu positif, katoda itu negatif. Kalau kita sambungkan ke baterai, maka anoda itu kita sambungkan ke positifnya baterai, katoda harus kita sambungkan ke negatifnya baterai, baru dia bisa nyala. Nah, bagaimana penyambungannya, teknik penyambungan LED? Biasanya sebagian besar LED itu mempunyai spesifikasi tegangan yang dia butuhkan. Ini di sini disebut VF ya. Tegangan yang dibutuhkan itu 2 volt. Kemudian arus yang dia butuhkan di sini ditulis dengan IF itu 20 mA. Kebanyakan seperti itu. Tapi kembali lagi, kalau kamu tidak tahu spesifikasi LED-nya, buka data sheet-nya. Nah, kalau begitu, berapa nilai RS yang harus kita taruh sehingga LED ini menyala dengan baik? Nah, ini dia rumusnya. RS sama dengan tegangan dikurangi dengan tegangan yang dibutuhkan oleh LED itu, kemudian dibagi dengan arus yang dibutuhkan oleh LED untuk bisa bekerja. Untuk menyambungkan LED itu ada dua macam cara kita untuk menyambungkan dengan dengan driver, maksudnya dengan kontrol. Di sini ada TTL or CMOS, ini termasuk ini mikroprosesor dan mikrokontroler ya. Jadi cara kita menyambungkannya itu ada dua macam. Yang pertama current source LED. Nanti LED ini akan menyala ketika pin di mikrokontroler ini kita setting ke high. Itu kalau kita menggunakan current source LED.
Kemudian yang kedua itu current sink LED. Current sink LED ini nanti LED-nya akan menyala jika kita low-kan pin yang tersambung dengan si LED dengan syarat di sini harus dihubungkan dengan bagian anodanya, dihubungkan dengan tegangan 5 volt. Nah, yang paling banyak digunakan di microcontroller yaitu sambungan current sink LED. Kenapa? Kalau di source LED, kalau kita menggunakan konfigurasi source LED, nanti ini akan terus-terusan keluar di arus dari microcontroller kita, mau dipakai mau enggak dia akan terus-terusan keluar. Tetapi current sink LED ini nanti keluarnya arus itu sesuai dengan pemakaian yang kita sudah tentukan. Itu sebabnya konfigurasi current sink ini lebih sering digunakan. Lebih sering mengeluarkan arus, maka umur dari umur dari mikrokontroler itu akan lebih pendek. Makanya orang lebih suka menggunakan current sink LED. Nah, mari kita lihat bagaimana rangkaian current source dengan ATmega 8535. Jadi cara kita merangkaikannya itu seperti ini ya. Di sini kita rangkaikan dia A0 dengan 150 ohm. Kemudian di sini LED-nya, kemudian ini ground, ini menggunakan current source. Ya, di sini bisa dibaca dari mana dapat 150 dari yang tadi ya. Keluaran dari masing-masing portnya ini itu kurang lebih 5 volt. Nah, supaya dia bisa bekerja dengan baik dan tidak cepat rusak LED-nya ini, maka harus dikasih resistor sebesar 150 berdasarkan cara hitung yang tadi. Nah, jadi kita pakai 150 ohm ya. Nah, kemudian kode programnya seperti apa ya? Nah, ini dia. Ini kode programnya. Sebenarnya ini di Simul ID tidak ada ATmega 8535 sehingga yang kita gunakan adalah ATmega 16. ATmega 16 sehingga di sini ATmega 16 itu clock speed-nya itu 8 MHz sehingga di sini harus didefinisikan define FCPU 8 MHz. Kemudian seperti biasa ini adalah keluarga AVR, kita akan pakai header I/O, kemudian kita butuh delay utility ya, delay.h. Seperti biasa int main void. Nah, di sini kita menggunakan data directory register DDRA sebagai output. Maka untuk menyetingnya kita tuliskan DDRA sama dengan 0 kali FF. Nah, ini ada keterangan setting DDRA sebagai output. Kalau DDRA itu nanti kita pakai sebagai input, maka di sini harus kita setting DDRA sama dengan 0 kali 00 titik koma itu kalau dia input. Kalau dia output maka DDRA kita settingnya 0 kali FF ya. Kemudian kita sudah kasih tahu nih, halo, ini kita mau pakai nih kamu nih sebagai output gitu ya. Yang mana aja sih? Oh, kita mau pakai port A. Makanya di sini langsung kita tuliskan port A 0 kali 00, maksudnya diberikan logika low. Di penjelasan yang tadi di awal ini ya, kalau dia current source, maka LED itu akan on ketika outputnya diberikan high. Nah, makanya di sini kita kalau matikan dulu ya, kita kasih logika low. Kemudian kita kasih jeda waktu 1 detik. Di sini pakai milisekon ya, supaya dia bisa jadi skon. Kita kasih 1000 ya. Kemudian untuk port A tadi sudah mati. Kemudian mati selama 1 detik, kita nyalakan lagi 0 kali FF. Artinya nyala. Ini kita memberikan logika high ya, sehingga LED itu nyala. Selama berapa detik? Selama 1 detik. Nah, outputan dari program ini LED-nya akan berkedip dengan jeda 1 detik dimulai dari LED mati terlebih dahulu. Kita buka ya. Kita coba. Mana dia?
pakai Simul ID. Ini saya besarkan dulu. Nah, ini ya. Kemudian kita klik kanan, load firmware. Ini open. Kemudian kita jalankan. Nah, hasilnya seperti ini, dia berkedip. Mulai dari mati, kemudian nyala, mati, nyala, matinya 1 detik, nyalanya juga 1 detik. Ini kalau kita mengontrol LED dengan mode current source. Dan dengan LED dengan mode current sync itu bentuk rangkaiannya seperti ini. Jadi anodanya kita sambungkan dengan resistor, kemudian kita sambungkan dengan sumber tegangan, sementara katodanya itu kita sambungkan dengan port mikrokontroler. Nah, di gambar ini katodanya disambungkan dengan PA0, berarti kita di sini menggunakan DDR-A ya, menggunakan DDR-A. Bagaimana program lengkapnya untuk mengontrol itu? Nah, ini dia, sama seperti yang current source tadi. Kita menggunakan di sini ATmega 16 ya, bukan ATmega 8535, sehingga di sini kita pakai 8 MHz. Setelah itu kita masih menggunakan IO.H, juga delay.H. Karena kita di sini menggunakan DDR-A, maka sebagai output, maka di sini disetting dulu DDR-A sama dengan 0 kali FF. Itu menandakan bahwa data directory register A itu kita gunakan sebagai output. Kemudian port A, kita pakai port A, ini kita kasih nilai 0 kali 00 LED menyala, karena untuk current sync LED itu akan menyala ketika kita memberikan logika low pada pin mikrokontroler yang tersambung dengan si LED. Nah, di sini kita kasih jeda waktu 1 detik, kemudian kita nyalakan, kita matikan ya 0 kali FF. Ya, kalau kita berikan dia logika high, maka LED itu akan mati. Jadi ini kebalikan dari yang current source tadi. Kalau di current source, LED akan menyala jika diberikan logika high, dan LED akan mati jika diberikan logika low. Ya, nah tapi LED ini tidak akan menyala dan tidak akan mati kalau sumber tegangannya tidak diaktifkan. Jadi syaratnya ini harus sumber tegangannya juga harus menyala. Mari kita lihat ya. Nah, ini dia. Ini sumber tegangannya sudah dinyalakan, kemudian kita nyalakan. Nah, ini dia. Dia menyala, mati gitu ya. Jadi nyalanya 1 detik, matinya juga 1 detik. Bagaimana kalau ini kita matikan? Kita matikan. Nah, kalau kita matikan, dia tidak akan menyala sama sekali. Nah, kita nyalakan, dia akan menyala. Begitu seterusnya. Untuk yang current sync. Nah, ini kan yang tadi itu kan yang dijelaskan cuma 1 LED ya. Cuma 1 LED yang di ATmega yang disambungkan dengan mikrokontroler. Bagaimana kalau 8 LED? Nah, pada dasarnya sama aja. Kode programnya juga sama saja. Ya, karena ketika kita menggunakan port A, itu artinya port A0 sampai port A7 itu nilainya, kalau di sini ya, port A0 sama dengan 0 kali 00, artinya semua port yang berada di A, mau A0, pin yang ada di port A ini, nilainya low, kalau kita kasih 0 kali 00. Ya, jadi mulai A0 sampai A7 itu diberi logika low. Kemudian kalau kita berikan perintah port A sama dengan 0 kali FF, artinya mulai dari A0 sampai A7 ini dia berlogika high. Ya, jadi semuanya sebenarnya menyala ketika diberikan logika logika low pada mode
current sync dan semuanya mati mulai dari A0 sampai A7 ketika diberikan logika hide. Nah, bagaimana bentuk rangkaiannya? Nah, bentuk rangkaiannya seperti ini. Ini yang current source tadi, jadi kita hubungkan masing-masing pin mulai dari A0 sampai A7 ya. Di sini ada ini resistor, kemudian dihubungkan ke masing-masing LED sama seperti yang tadi. Ya, untuk yang current source hanya saja yang tadi itu cuma satu LED, sekarang ada banyak LED, ada 8 LED. Yang current sync juga begitu, sama. Ya, sama dengan yang tadi. Bedanya yang tadi satu LED, sekarang 8 LED. Kode programnya sama persis seperti yang disampaikan tadi. Kalau kita bilang misalkan untuk current untuk current source, kalau kita bilang port A 0 kali 00 itu artinya mulai dari A0 sampai A7 itu dia mati. Dia mati. Kalau port A sama dengan 0 kali FF, maka mulai dari 0 sampai A7 itu dia nyala. Ya. Kita coba cek, kita buka open circuit. Untuk yang sync, yang source dulu, open. Discard. Nah, ini dia. Nah, kemudian kita masukkan file hex. Kita menggunakan yang pertama tadi ya, ini untuk current source. Open. Kemudian kita simulasikan. Nah, sama. Dia kelap-kelip begitu ya. Ini untuk yang current source. Bagaimana dengan yang current sync? Kita buka. Ini yang current sync. Kita pakai kode program yang sama juga dengan yang tadi. Maksudnya dengan yang LED tunggal gitu ya. Kemudian kita nyalakan. Nah, ya sama. Ingat, kalau dia current sync, maka ini sumber tegangan harus dinyalakan, baru LED-nya bisa dikontrol. Nah, ini untuk yang 1 LED dan untuk yang 8 LED. Nah, kembali ke sini. Jadi sebenarnya tidak ada bedanya mau pakai 1 LED, mau pakai 8 LED, kode programnya sama. Kecuali kalau nanti kita menggunakan 8 LED, kemudian kita mau membuat variasi LED berjalan. Misalkan LED berjalan dari kiri ke kanan, geser, dari kanan ke kiri, pokoknya bermacam variasi ya. Baru nanti ada tambahan sedikit nanti di sana pada waktu kita mengkonfigurasikan nyala LED itu. Nanti kita bermainnya itu kalau semuanya kita sambungkan ke port A gitu ya, maka nanti kita bermainnya di sini 0 kali 00 berarti semuanya mati, 0 kali 01 berarti A0-nya ini A0-nya mati, yang lainnya nyala. Nah, itu nanti ketemu lagi dengan sistem bilangan ya. Nah, demikian materi hari ini. Ya, kesimpulannya seperti apa? Kesimpulannya ada 2 cara merangkai LED dengan microcontroller, yaitu mode current source dan mode current sync. Pada mode current source, LED akan menyala jika port microcontroller yang tersambung dengan LED diberikan logika hide, ya, logika hide akan menyala jika diberikan logika hide itu pada mode current source. Pada mode current sync,
Ya, pada mode current sync, LED akan menyala jika port mikrokontroler yang tersambung dengan LED diberikan logika low. Nah, cara yang paling sering digunakan menyambungkan LED dengan mikrokontroler adalah dengan mode current sync supaya umur pakai mikrokontroler lebih lama. Nah, itu materi kita pada pertemuan ini. Kemudian ada tugas untuk kalian. Tugasnya apa? Ini dia. Tugas individu. Gambar rangkaian mikrokontroler dengan 8 buah LED. Lalu buatlah program untuk membuat 8 LED tersebut kelap-kelip secara bersamaan. Seperti tadi ya, maksudnya kelap-kelip. Dengan ketentuan sebagai berikut. Semua LED dihubungkan dengan port B mikrokontroler dengan mode current sync. Kalau tadi port A, sekarang yang diminta itu dengan menggunakan port B dengan mode current sync. Kemudian jeda waktu atau delay ya antara nyala dan matinya LED adalah 200 mili detik. Kalau tadi 1000, sekarang mintanya 200 mili detik. Jawaban tugas dapat kalian kirimkan dalam bentuk PDF, gambar, atau kalian tulis di kertas, kemudian kalian fotokan saya, kemudian kirim melalui WA, atau bisa kamu kirimkan melalui email, alamat email tertera di sana. Batas waktu tugas diterima adalah tanggal 4 April 2020. Nah, untuk materi dan tugas ini bisa kamu konsultasikan atau kita bisa berdiskusi di WA grup khusus untuk 10 TAV 1. Nah, saya kira demikian dulu. Silahkan dipelajari, silahkan didiskusikan dengan teman yang lain melalui WA, SMS, dan lain-lain, bukan dengan ngumpul ya. Ingat ya, tidak boleh berkumpul, tidak boleh membuat kerumunan sementara ini, ditahan dulu. Nanti setelah dinyatakan kita lepas dari COVID-19 baru kita bertemu kembali. Demikian, mohon maaf kalau ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.